ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk sesi yang berikutnya, yaitu sesi keempat mengenai belajar menghafal setoran ya. Untuk setoran nanti untuk menghafal itu yaitu hafalan dari belakang, yaitu dari Al-Fatihah, terus Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya ya. Kita belajar dari belakang. Nanti sistemnya ketika belajar itu setiap hari anak-anak murojaah. Jadi ketika belajar nanti anak-anak biasakan itu ya, berdoa dulu, habis berdoa terus nanti murojaah hafalan dulu. Habis itu baru sesi berikutnya misalnya kerjain dulu atau baca dulu atau iqra dulu gitu ya. Untuk sistem menghafal anak-anak, untuk ukuran anak TK itu lidahnya masih susah gitu ya. Untuk menirukan kadang masih susah kalau belum terbiasa. Itu caranya ditalakin sedikit-sedikit ya. Jadi jangan langsung itu ya banyak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya anak kesusahan Bismillahirrahmanirrahim, itu lama. Atau bismillah, itu kayak gitu anak nanti ditalaki sedikit-sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti anak ngikutin. Habis itu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti sistemnya ditalakin itu ya. Kalau anaknya mampu langsung satu ayat, kalau enggak diputus, habis diputus disambung. Jangan diingat ya, ketika ngajarin diputus, ketika sudah mulai dihafal nyambung harus itu sambungannya itu terus, jangan yang diingat yang diputus tadi gitu ya. Misalnya Bismillah, itu ya awalnya diputus Bismillah, itu terus nanti dilanjutin Irrahmanirrahim. Nanti anak kan udah hafal, itu jangan Bismillahirrahmanirrahim, itu salah nanti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim disambung. Ketika anak sudah mulai disambung. Itu terus ya, yang sambungan terus. Kalau anak sudah hafal, jangan yang diputus diulang lagi, tapi yang sudah dihafal disambung terus gitu ya. Itu untuk sistem menghafali per ayat tuh ya. Tuh, misalnya Alhamdulillah. Kan anak belum hafal Rabbil alamin. Itu kan kadang lupa. Apa tadi Ibu? Apa tadi Umi? Jadi nanti Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah, tiruin anak. Rabbil alamin. Anak udah hafal. Ketika menyambung, nah itu kuncinya ketika menyambung, anak jangan boleh berhenti kayak ketika dia Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu diulang-ulang sampai 3 itu ya. Bisa sambil tidur atau sambil dia ketika mainan, sambil pegang mainan. Soalnya kalau anak TK langsung suruh duduk itu susah ya. Jadi itu ketika menghafal itu bisa sambil itu ya. Yang penting nanti ketika salah langsung belum pas, atau ketika dia main boneka atau apa, coba bonekanya itu diajarin gitu ya. Coba biar bonekanya dengerin, itu bisa nggak ya adik baca ini, misalnya seperti itu ya, untuk menghafal. Dan untuk menghafal insya Allah nanti itu ya, kalau di sekolah itu di murojaah pagi
pas baris. Terus yang kedua ketika di kelas, dan yang ketiga biasanya ketika mau pulang. Itu buat murojaah. Terus kadang bisa buat pegang-pegangan ya, untuk belajar hafalan. Begitu halnya nanti untuk doa. Kalau doa untuk anak lebih cepat hafal itu langsung praktek. Misalnya ya, ketika dia pegang kue, doanya apa? Cantik, anak soleha misalnya ya, pegang kue misalnya dia. Doa mau makan, bismillah misalnya ya. Terus dia ketika makan lupa, tahu-tahu nggak? Adik belum baca tadi lupa. Jadi langsung praktek dia. Kalau doa itu lebih cepat mengenai ya. Terus nanti coba diingetin, nanti kita lagi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi nanti anak menirukan kita. Kalau anak belum bisa, kita coba itu ya, ngajarinya ditalaki, suruh nirukan. Pas ketika praktek itu ya, itu lebih mengenal mau tidur, terus masuk kamar mandi, terus makan, sesudah makan tuh. Jadi itu pembiasaan sekaligus dan menghafal itu ya. Tuh untuk mengenai itu ya, untuk mengenai menghafal itu ya. Dan untuk belajar hafalan nanti kemarin sudah itu ya, sudah dikasih buku panduan diniyah ya. Di sini nanti ada terus ada akidah, terus ada doa sholat, doa harian-harian, terus sama bahasa Arab. Jadi nanti misalnya nanti kalau untuk belajar bahasa Arab gimana? Ya nanti boleh ketika sambil dia pegang boneka atau dia baru main apa, nanti bisa. Misalnya untuk bahasa Arab ya, nanti sambil itu kepala, roksen, rambut, sya'run, mata, ainun, misalnya seperti itu sambil ditunjuk. Nanti lama-lama itu ya anak akan hafal. Itu ya, ini untuk metode untuk menghafal. Jadi anak-anak biasakan ditalaki dulu ya. Terus bisa mendengar dari murotal itu ya. Terus kalau untuk lebih bagus itu talaki dari ibunya atau ayahnya, pokoknya orang tuanya, abi umiknya. Kalau untuk dengerin murotal itu kadang anak nirukan nada yang ditirukan, nafasnya nggak nyampe, terus nanti jadi itu ketika dia hafal itu melekat, itu ketika nafas nggak nyampe, jadi bacaan itu akan rusak seperti itu ya. Lebih bagus dari kita ya, dari orang tua yang kan kalau orang tua tahu, oh nafas anak saya sekian, yang perlu berhenti di sini, kan seperti itu ya. Itu untuk menghafal. Tapi untuk dia daya ingatnya kuat, bisa sambil murotal didengerin. Nanti ketika dia mulai setor atau menghafal itu benar-benar itu ya diperhatikan untuk panjang pendek sama tajwid, soalnya nanti kalau sudah melekat agak susah itu ya untuk menghilangkannya. Mungkin itu aja penjelasan dari kita. Untuk sesi berikutnya, untuk pembagian tugas insya Allah di sesi berikutnya.